Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Nugraha, mahasiswa Universitas Persatuan Islam dari Prodi Informatika dan sekarang berada di semester 5. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya yaitu Bapak Dede Alamsah, Eskom MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Basis Data 2. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas yang sudah saya kerjakan tadi yaitu perancangan sistem manajemen apotek yaitu My Pharmacy kalau saya menyebutnya. Langsung saja kita ke bagian PHP-nya ya, struktur PHP. Di sini ada DB Farmasi namanya dan juga ada 5 tabel utama yaitu ada admin, detail transaksi, obat, supplier dan juga transaksi. Supaya lebih memudahkan untuk menjelaskan antar relasinya, saya juga sudah membuatkan di aplikasi Power Designer. Di sini saya sudah membuatkan diagram IRD-nya. Nah, ini dia. Setiap tabel di sini memiliki primary key atau disebut dengan identitas unik. Nah, di sini di bagian admin ada ID primary key-nya dari tabel admin. Nah, tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data petugas apotek. Nah, tabel yang kedua ada supplier. Dari tabel ini ada primary key-nya itu ada ID. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data orang yang menyuplai obat ataupun pemasok obat. Nah, yang ketiga ada tabel obat. Di sini primary key-nya itu ada kode. Tabel ini di sini kita menyimpan detail nama obat, stok dan juga harga. Dan yang keempat ada tabel transaksi. Sebagai primary key-nya itu ada ID. Tabel ini mencatat data penjualan secara umum. Nah, yang terakhir ada tabel detail transaksi. Tabel ini juga mempunyai primary key yaitu ada ID. Tabel ini digunakan untuk mencatat rincian barang dalam sebuah transaksi. Nah, kenapa? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tabel-tabel ini saling terhubung menggunakan foreign key atau FK. Nah, sepertinya ini ya FK. Relasi tabel dari admin ke transaksi yaitu tabel transaksi memiliki FK admin ID. Artinya satu orang admin dapat melayani banyak transaksi. Relasinya adalah one to many. Satu admin dapat melakukan banyak transaksi. Nah, ini penting untuk mencatat siapa petugas yang bertanggung jawab atas sebuah penjualan. Lalu yang kedua ada relasi dari supplier ke obat. Supplier ke obat. Nah, tabel obat memiliki foreign key-nya itu ada supplier ID dari ini. Nah, supplier ID di sini relasinya yaitu one to many. Karena kenapa bisa disebut one to many? Karena satu supplier dapat memasok berbagai macam obat ke apotek kita. Jadi disebutlah one to many. Lalu yang ketiga ada relasi dari transaksi ke detail transaksi. Transaksi ke detail transaksi. Nah, tabel detail transaksi memiliki foreign key transaksi ID. Yang ini menghubungkan rincian barang dengan nota induk di tabel transaksi. Satu nota bisa memiliki banyak rincian barang. Jadi relasinya adalah one to many. Lalu yang keempat ada relasi obat ke detail transaksi. Tabel ini, nah di bagian tabel detail transaksi memiliki foreign key dari obat ID dari sini. Ini menunjukkan obat apa saja yang dibeli dalam sebuah transaksi. Jadi satu detail transaksi bisa memiliki banyak obat. Jadi relasinya adalah one to many. Nah, setelah kita menjelaskan struktur aplikasinya dan juga relasi-relasinya, kita sekarang akan masuk ke tahap demo aplikasinya. Saya menggunakan XAMPP, di sini sudah saya aktifkan. Lanjut kita ke bagian ini, aplikasi. Nah, ini adalah tampilan utama untuk masuk ke bagian aplikasinya. Ini adalah tampilan login untuk admin. Jadi, aplikasi ini diperuntukkan hanya untuk admin, tidak untuk semua orang. Tidak ada user, tidak ada apapun, cuman ada admin. Jadi, setiap penjualan atau apapun itu dilakukan hanya oleh admin. Nah, di sini kita masuk saja. Kita masukkan akunnya yaitu ada admin.
admin 123. Kita masuk, klik login. Nah, ini adalah tampilan dashboard aplikasi My Farmasi. Di bagian dashboard sini kita bisa memonitoring ada berapa jumlah jenis obat yang masuk, yang sudah ada, dan ada juga berapa jumlah admin. Admin di sini bisa disebut juga dengan ada berapa orang gitu yang mempunyai akun untuk mengakses ke aplikasi ini. Nah, di sini ada juga jumlah supplier. Kita bisa melihat berapa orang yang sudah bisa memasok obat ke kita. Itu bagian dashboard. Sekarang kita masuk ke bagian obat. Nah, di sini ada data obat. Kita masuk ke data obat dulu. Di bagian data obat, di sini kita bisa melihat ada beberapa jenis obat yang sudah saya masukkan tadi sebelumnya. Nah, di sini ada nomor, kode obat, nama obat, harga, produsen, supplier, stok, gambar, dan juga opsi. Nah, di bagian tabel data obat, kita bisa melakukan fitur ada pencarian, bisa melakukan pencarian, kita bisa mengubah, kita coba mengubah, kita ubah ini jadi 60 mili, kita ubah, nah berhasil diubah, kita bisa mengubahnya, dan juga kita bisa menghapus. Nah di sini tombol untuk menghapusnya, kita klik saja gambar tong sampah. Oh, obat ini tidak bisa dihapus karena masih digunakan dalam transaksi, artinya obat tersebut sudah pernah digunakan transaksi sebelumnya. Kita cari yang belum digunakan ya. Kita coba yang bawahnya paracetamol. Nah, obat ini berhasil dihapus, berarti obat ini belum pernah sama sekali digunakan sebelumnya. Mungkin seperti itu untuk percobaan menghapusnya. Kita masuk ke bagian tambah. Nah, di sini ada tombol tambah, kita tinggal masukkan saja tombol tambah. Lalu langsung berpindah otomatis ke formnya. Kita coba masukkan yang tadi, paracetamol. Kode obatnya PCT01 atau berapalah, itu terserah ya. Nama suppliernya bisa bebas, kita pilih city. Nama obatnya, ini ada paracetamol. Produsennya, kita coba ini. Harganya 12.000, berapapun itu. Jumlah stoknya kita masukkan 20 saja. Kita pilih gambar. Nah, gambarnya sudah saya siapkan sebenarnya di bagian aset IMG yang di htdoc ya. Kita masukkan paracetamol saja. Setelah itu, kalau mau di reset, berarti ini semua balik lagi ke awal ya. Kita coba dulu reset. Nah, sudah balik lagi ke awal ya. Kita coba ulangi lagi. PCT03 kita masukkan. Paracetamol, suppliernya Surya sekarang mah. Produsennya bebas, harga juga bebas. Jumlah stok kita kasih 12, masukkan foto seperti tadi ya. Fotonya kita cari dulu. Kita submit. Nah, di sini ada pemberitahuan berhasil ditambah, artinya berarti sudah ada. Nah, ini dia paracetamol. Ada 12 stoknya ya baru. Nah, ini ID supplier yang mengisinya ada 6. Ini nama produsennya, ini harganya, ini nama jenis obatnya, dan ini kode obatnya. Setelah fitur obat selesai, mungkin kita masuk ke bagian supplier. Nah, di bagian supplier juga sama, bisa tambah, hapus, cari, dan ubah. Kita coba yang mana dulu ya? Kita coba tambah dulu lah. Kita coba tambah dulu. Tambah supplier namanya siapa ya? Kita coba Fajan saja. Fajan, alamat Kampung Cinta Karya. Cinta Karya, Kota Garut. Kita coba Kota Garut. Nomor telepon bebas ya. 85. Kita coba simpan. Nah, di sini sudah berhasil ditambah. Kita coba ubah, kita coba ubah. Kita klik yang biru ini. Kita ganti jadi Fajan Faturrahman. Alamatnya bukan jadi ini, dari Kampung Marga Asih 02. Nah, kita coba. Nah, berhasil diubah ya. Ini alamatnya sudah berubah, namanya juga sudah berubah. Nah, bagaimana kalau kita masukkan ke pencarian? Kita cari ya, Fajan.
Fajan. Nah, sudah ada. Yang lain Ahmad. Sudah ada Ahmad juga. Kita juga bisa pakai nomor. Garut. Nah, ini kota Garut. Setelah itu kita juga bisa mengaktifkan fitur yang ini, fitur hapus. Kita coba hapus ya. Nah, supplier sudah berhasil dihapus. Nah, di sini juga sudah tidak ada datanya, berarti sudah berhasil. Setelah bagian supplier sudah selesai, kita jelaskan, langsung saja kita masuk ke menu admin. Nah, di sini tombol admin juga sama ya. Fitur admin ada tambah, hapus, ubah, dan juga cari. Kita coba tambah dulu. Tambah admin. Admin kita masukkan duduk. Senang duduk. Dudun. Kita dudun saja. Duduk 1 2 3. Kita simpan. Nah, berhasil ditambah ada ya duduk. Namanya duduk. Kita coba ubah. Ubah. Dudun sejahtera. Kita simpan. Nah, berhasil diubah. Bagaimana kalau kita coba mencari sekarang? Kita cari nama Dudu. Nah, ada ya teman-teman. Ada Gali, ada Gali juga ada. Setelah itu kita coba hapus. Hapus, ada pemberitahuan. Yakin? Nah, berhasil dihapus. Mungkin juga sekian dari fitur admin. Kita lanjut ke menu transaksi. Nah, setelah beres menu admin, kita masuk ke data transaksi. Ini ada menu transaksi. Di menu data transaksi di sini ada beberapa yang sudah transaksi yang sudah saya coba tadi ya sebelumnya. Di sini ada data dari tanggal, admin, nama pembelinya siapa, obat yang terjualnya apa. Di sini ada opsi yaitu untuk menghapus. Tidak bisa mengubah ya di sini mah, cuma bisa menghapus. Kita coba untuk menghapus yang dari ini saja. Kita coba yakin. Kita coba yakin hapus. Nah, berhasil dihapus ya. Kita coba cari. Nah, sudah ada ya, bisa ya jalan. Oke. Oke, setelah di tabel menu transaksi sudah selesai semuanya, kita langsung saja ke menu tambah transaksi. Nah, di sini ada form transaksi, kita isi saja nama pembelinya, misalnya Ipan. Pilih obatnya, kita pilih Proma. Coba tambah obat tambah Ipan Proma 1 tambah lagi nya kayu putih. Kayu putih 1. Kita coba submit. Nah, langsung ke bagian cetak. Kira-kira seperti ini ya. Kita bisa cetaknya seperti struk ke Epson atau ke apa aja bisa, ada PDF bisa. Kita cancel. Kita kembali lagi. Nah, setelah fitur tambah transaksi selesai, kita langsung saja lanjut ke bagian laporan transaksi. Nah, di sini kalau kita mau melaporkan penjualan ataupun apapun itu, kita bisa membuatnya. Ini ada laporan mingguan ataupun bulanan. Kita coba bulanan. Kita bulan 1 tanggal 1 2026. Kita coba cetak. Nah, di sini langsungnya bisa ada muncul. Kita bisa pakai langsung dicetak ataupun di save. Di save pakai PDF juga bisa ya. Kita cancel, kita close. Nah, mungkin seperti itu ya. Untuk aplikasinya kita juga bisa logout di sini nih. Keluar. Logout. Nah, sudah berhasil keluar ya. Langsung kita kembali ke halaman sebelumnya yang awal. Ini halaman login. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak juga kekurangannya. Sejujurnya ini aplikasinya belum jadi sepenuhnya, banyak kekurangannya lah pokoknya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.